podcast yang membakar panggung publik. Sebuah tayangan podcast yang awalnya tampak biasa, kini berubah menjadi titik api yang memanaskan ruang publik. Dipandu oleh dokter sekaligus influencer populer, Richard Lee, podcast itu mengundang seorang tamu yang sedang jadi pusat perhatian, Insanul Fahmi. Pria tersebut bukan sekadar pengusaha, tetapi juga sosok yang disebut-sebut terlibat dalam hubungan spesial dengan selebriti kontroversial, Inara Rusli. Dalam rekaman berdurasi hampir 1 jam itu, publik disuguhi pernyataan-pernyataan yang dinilai terlalu vulgar untuk konsumsi umum, terutama saat Insanul mencoba membela diri dengan membawa bukti berupa video pengawasan atau CCTV. Bagi sebagian penonton, itu mungkin terlihat sebagai klarifikasi. Tapi bagi sebagian lainnya, termasuk seorang tokoh hukum terkemuka di negeri ini, apa yang disiarkan justru membuka pintu ke ranah yang jauh lebih serius, ranah hukum pidana. Hotman Paris menyimak dalam diam, lalu meledak. Hotman Paris, seorang pengacara flamboyan yang selalu menjadi magnet perhatian publik, tidak tinggal diam. Setelah menonton cuplikan dari podcast tersebut, Hotman langsung melayangkan peringatan tajam lewat akun media sosial resminya. Wah, ini aspek pidana berat, tulisnya, disertai ekspresi tidak puas terhadap cara tayangan itu ditayangkan. Bagi Hotman, tayangan podcast tersebut bukan lagi sekadar konten viral atau drama selebritas, tapi sudah menyentuh titik rawan dalam dunia hukum. Hotman, yang dikenal vokal terhadap isu hukum publik, merasa perlu bicara lantang. Ia menilai bahwa terdapat kelalaian serius dalam memfilter konten, terlebih ketika menyangkut penyebaran rekaman pribadi yang bisa melanggar Undang-Undang ITE maupun perlindungan privasi. Bagi Hotman, tayangan ini sudah kelewat batas, dan reaksi kerasnya tak main-main. Sintilan langsung, Hotman tegur Dr. Richard Lee. Tak hanya mengkritik isi kontennya, Hotman Paris secara terang-terangan menegur pembawa acaranya, Dr. Richard Lee. Dalam postingannya, Hotman menyebut kata egois, sebuah tudingan keras terhadap seseorang yang kerap dianggap beretika dalam menyampaikan edukasi publik. Kata itu ditulis dalam konteks kecewa, karena menurut Hotman, sang dokter seharusnya tahu batas mana yang pantas dan mana yang bisa menyeret orang ke ranah hukum. Video yang ditayangkan, menurut Hotman, bukan hanya mengandung resiko pencemaran nama baik, tetapi juga bisa menjadi bukti pelanggaran hukum baru jika tidak diproses secara sah. Dari seorang pengacara sekelas Hotman, teguran ini bukan basa-basi. Ini adalah sinyal bahwa masalah ini lebih serius dari yang terlihat di permukaan. CCTV jadi bumerang. Dalam salah satu segmen podcast tersebut, terlihat jelas bahwa Dr. Richard Lee dan tamunya sedang membedah tayangan dari kamera pengawas yang diklaim sebagai bukti dugaan hubungan spesial antara Inara dan Insanul. Namun, tindakan ini menuai kontroversi besar. Tayangan CCTV adalah benda hukum yang sangat sensitif. Jika dipublikasikan tanpa izin, apalagi menyangkut privasi individu lain, maka konsekuensinya bisa berat, baik secara moral, etika, maupun hukum. Bagi publik awam, mungkin itu hanya sekedar bukti atau drama, tapi di mata hukum, itu bisa masuk dalam kategori pelanggaran perlindungan data pribadi. Dan yang paling berbahaya, publikasi itu bisa mencerat lebih dari satu pihak, pembawa acara, tamu, bahkan platform yang menayangkannya. Netizen berdiri di belakang Hotman. Yang mengejutkan, setelah Hotman Paris angkat bicara, gelombang dukungan langsung mengalir di media sosial. Ribuan komentar membanjiri kolom unggahan Instagram Hotman. Banyak netizen merasa akhirnya ada tokoh yang berani menegur apa yang mereka anggap sebagai konten kelewat batas. Tak sedikit pula yang menyuarakan kekhawatiran soal tren podcast yang makin bebas, tanpa sensor, dan tak peduli etika. Mereka melihat bahwa era media sosial kini sudah sampai pada titik di mana likes dan views mengalahkan tanggung jawab. Maka, ketika Hotman bersuara, banyak yang merasa itu seperti tamparan yang dibutuhkan industri konten saat ini. Sorotan publik pun semakin tajam ke arah para kreator yang dianggap menyalahgunakan platform demi viralitas. Risiko hukum mengintai semua pihak. Peringatan Hotman bukan sekedar ancaman kosong.
Dalam hukum Indonesia, penyebaran konten pribadi tanpa izin dapat melanggar beberapa pasal, terutama dalam Undang-Undang ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi. Bahkan, jika isi konten dianggap sebagai fitnah atau penyebaran informasi bohong yang merugikan nama baik, maka tuntutannya bisa lebih berat. Dalam kasus ini, bukan hanya tamu podcast, Insanul Fahmi, yang berpotensi disorot hukum, tetapi juga sang host, Dr. Richard Lee, bisa dianggap sebagai fasilitator penyebaran. Hotman dengan tegas mengisyaratkan, jika ada pihak yang merasa dirugikan, maka peluang membawa kasus ini ke ranah hukum terbuka lebar. Dan jika itu terjadi, prosesnya bisa panjang dan memukul citra semua pihak. Karir bisa goyah karena satu tayangan. Kontroversi ini membawa risiko besar bagi semua tokoh yang terlibat. Dr. Richard Lee, yang selama ini dikenal sebagai edukator kecantikan, kini menghadapi sorotan berbeda. Reputasinya sebagai dokter dan influencer dipertaruhkan. Begitu pula dengan Insanul Fahmi, yang kini bukan hanya dikenal sebagai pengusaha, tetapi juga sebagai sosok yang terseret dalam pusaran dugaan hubungan spesial yang belum tentu benar secara hukum. Inara Rusli sendiri, meski tidak hadir dalam podcast, turut terseret karena disebut-sebut dalam setiap segmen. Dalam dunia digital yang tak kenal ampun, satu tayangan bisa membalikan citra bertahun-tahun hanya dalam hitungan jam. Dan sayangnya, hal ini sedang mereka alami secara langsung. Batas tipis antara klarifikasi dan kriminalisasi. Masalah ini membuka diskusi publik yang lebih luas. Sejauh mana seseorang boleh membela diri di media? Apakah klarifikasi publik seperti yang dilakukan Insanul dalam podcast bisa dijadikan tameng untuk menayangkan konten berisiko? Atau justru sebaliknya, itu adalah bentuk pelanggaran yang disamarkan sebagai pembelaan? Di era viral seperti sekarang, banyak yang tak menyadari bahwa kebebasan berekspresi tidak selalu setara dengan kebebasan hukum. Konten digital tetap punya batas, dan ketika batas itu dilanggar, hukum bisa bicara lebih keras daripada likes dan views. Hotman Paris hanya mengingatkan bahwa sekali kita salah langkah, tak ada yang bisa menghapus jejak digital yang sudah terlanjur tayang. Panggung etika yang dipertanyakan. Apa yang terjadi juga mengungkapkan hal lain, krisis etika di dunia konten. Banyak publik figur, termasuk dokter dan profesional lainnya, kini terjun ke dunia digital tanpa pemahaman mendalam soal tanggung jawab konten. Etika jurnalistik diabaikan, kode etik profesi dilupakan. Ketika publik disuguhi drama, tangisan, atau bukti visual, tidak semua menyadari bahwa ada manusia dan martabat di balik itu semua. Tayangan podcast bukan lagi ruang diskusi, tapi berubah jadi panggung persidangan informal yang memicu penghakiman massal. Dan di tengah keramaian itu, suara seperti Hotman Paris menjadi penting. Ia bukan hanya bicara soal hukum, tapi juga mengingatkan, jangan jadikan viralitas sebagai alasan melupakan integritas. Apa langkah selanjutnya? Kini pertanyaannya, akankah kasus ini berlanjut ke meja hijau atau semua akan berlalu seiring trending yang berganti? Yang jelas, setelah peringatan keras dari Hotman Paris, semua mata kini mengarah ke tindakan berikutnya. Apakah akan ada laporan resmi? Apakah pihak-pihak yang merasa dirugikan akan membawa ini ke ranah hukum? Dan lebih penting lagi, apakah para konten kreator akan mulai introspeksi sebelum menyentuh materi yang menyangkut privasi, etika, dan potensi pidana? Ini bukan sekadar drama selebritas. Ini bisa menjadi titik balik bagaimana konten viral diproduksi dan dipertanggungjawabkan. Satu hal pasti, masyarakat kini lebih awas dan hukum tak lagi tidur.